Well, gue di sini bakal menceritakan alur cerita film. Yes or no? Kuy, langsung aja simak alur ceritanya. Film dimulai dari ketika seorang wanita bernama Pai yang kuliah di Fakultas Perikanan memilih pindah asrama karena ia merasa terganggu dengan teman satu kamarnya, yaitu Jen. Jen ini terlihat seperti femme, lesbi yang terlihat feminim, yang menyukai butch alias lesbi yang terlihat maskulin dan merasa dirinya lelaki. Pai sangat senang ketika bisa pindah asrama. Pai langsung masuk kamar dan tidak sabar untuk bertemu dengan teman sekamarnya yang baru. Waktu Pai keluar dari kamar mandi, ia pun dikejutkan dengan mas-mas cantik di dalam kamarnya. Pai yang sempat kebingungan bahwa nih orang cowok apa cewek. Dan akhirnya orang ini pun memberitahu bahwa dirinya wanita yang bernama Kim. Lalu Pai pun merasa kecewa kembali. Karena tidak nyaman sekamar dengan cewek tomboy seperti Kim, Pai langsung laporan ke pengurus asrama dan meminta pindah kamar lagi. Tetapi bisa dilihat juga, si pengurus asrama juga ya ternyata sama seperti Kim, malah senior. Iya. Karena si pengurus asrama merasa tersinggung, akhirnya Pai pun tidak diizinkan untuk pindah kamar lagi. Karena tidak suka dengan Kim, Pai langsung membuat garis perbatasan di dalam kamarnya. Pai juga menyuruh Kim agar tidak berisik. Kim pun menuruti keinginan Pai, sampai bernyanyi tanpa suara dan bermain game pakai handset. Tapi Pai tetap saja merasa terganggu. Walah. Keesokan hari, pada saat di kelas, Kim melihat Jen yang sedang menangis. Dan Kim memberikan sapu tangannya pada Jen. Kebaikan hati Kim pun langsung membuat Jen terkesima dan jatuh hati pada Kim. Jen langsung menceritakan hal ini pada teman-temannya, yakni Pai, dan juga si Batok, Boy, dan orang misterius ini adalah Ned. Malamnya Jen main ke kamar Pai. Jen langsung salting pada saat melihat Kim yang ternyata sekamar dengan Pai. Jen pun langsung maksa Pai untuk mengenali pada Kim. Kim lalu memberi satu pot tanaman. Dan Jen senangnya bukan main, hia. Besok paginya, Pai masih tidur. Kim diam-diam bikin sarapan bubur dan mengajak Pai untuk sarapan bareng. Dan Pai membalasnya dengan ketus. Pada saat Pai keluar dari kamar mandi, rupanya Kim sudah berangkat ke kelas dan meninggalkan semangkuk bubur untuk Pai. Berkat itu pun suasana mereka berdua pun perlahan mulai dekat. Kim lalu menawarkan Pai untuk coba masakannya dan mereka pun makan bareng sambil ngobrol. Pai cerita bahwa dia pilih-pilih dalam berteman. Tapi setelah itu, Pai teleponan sama temennya dan Pai bilang untuk tidak beritahu pada ibunya bahwa Pai sekamar dengan Kim yang agak aneh ini. Karena ibunya sangat tidak suka jika Pai dekat dengan orang seperti Kim. Melihat ini, Kim pun mulai agak sedih. Seketika, Jen masuk kamar mereka untuk mengembalikan sapu tangan. Kim langsung ajak Jen untuk main game bareng. Sementara, Pai hanya bisa memandang mereka dengan muka cemburu. Besoknya, Pai dan Boy bertemu kedua om-om ini. Ternyata, dua om-om ini suruhan dari bapaknya Kim, yang menyuruh Kim untuk menganterin paketan ke kafe milik bibinya, yang tidak jauh dari kampus. Karena Kim anak baru, Kim pun nanya lokasi kafe tersebut ke Pai dan Boy, dan minta ditemenin dengan Pai. Pai pun menolak. Alhasil, Kim kesasar dan bengong di pinggir kolam sampai malam. Hingga akhirnya, Pai nyamperin dia dan mau nganterin ke kafe tersebut. Setibanya mereka di kafe tersebut, Kim pun mengenalkan Pai pada bibinya yang merupakan pemilik kafe tersebut bernama Bibi In. Mereka berdua pun menghabiskan waktu berdua di kafe tersebut, di mana Pai mulai tampak tertarik pada Kim yang lagi mainkan gitarnya.
Setibanya mereka berdua di kamar, rupanya kamar mereka bocor, sehingga ranjang Pei basah. Melihat Pei yang kesulitan, Kim pun melanggar batas untuk membantu Pei mengangkat kasurnya. Kim juga menawarkan Pei untuk tidur di kasur miliknya. Kim bilang gak apa-apa tidur di lantai karena dia anak petani. Tapi seketika lampu mati dan Kim merasa ketakutan akan kegelapan dan langsung saja nyerobot meluk Pei. Walah, enak amat. Dan Pei hanya tertawa melihat tingkah laku Kim yang ketakutan kayak bocah. Sambil nunggu PLN nyalakan listrik, Pei langsung membuat lilin dan langsung adu burung bayangan. Dan mereka pun langsung bertatap-tatapan. Karena Pei dan Kim sudah semakin akrab, mereka pun memutuskan untuk menyatukan ranjang. Dan mereka pun bergulat di atas ranjang. Jangan ngeres, iya. Hingga suatu hari, Kim dan Pei diledek dengan sekelompok kampusnya. Dan mereka dibilang pasangan yang hobi adu serabi. Tapi di situ Pei malah bela Kim dan mengaku sebagai pacarnya. Pei langsung mencium Kim. Dan hal ini seketika membuat hati Jen amat tersakiti. Cup. Di depan kampus, rupanya Pei dijemput dengan seorang lelaki yang bernama Van. Dan Van bilang ke teman-temannya bahwa dirinya pacar Pei. Kim pun tampak kesal melihat Pei harus pergi dengan Van. Malamnya, Kim yang lagi galau seketika melihat Pei yang sudah datang bersama Van. Di parkiran, Pei marah karena Van mengaku-ngaku jadi pacarnya. Kim langsung masuk kamar dan bete yang melihat Pei dan Van mesra. Seketika, Pei pun langsung masuk kamar dan melihat Kim yang lagi sakit migrain. Dan Pei langsung memijat kepala Kim. Namun seketika, Pei dan Kim sedang saling memandang. Dan ada suara ketukan pintu. Ternyata si Jen yang mau menginap di kamar Pei yang karena kamar Jen AC-nya mati. Jen mengetahui Kim lagi sakit. Jen pun memijat kepala Kim. Untuk kali nih si Kim. Sekali tepuk langsung dapat 2. Besoknya Kim yang mengajak Pei untuk pergi ke cafe BB Inn. Dan pada saat mau berangkat, Jen dan Boy pun datang dan minta nimbrung karena bete Pei jadi gak mood. Pas di kafe, Kim merasa ada yang kurang dan memutuskan menyusul Pei dan mereka berdua pun bertemu. Malamnya Kim menanyakan ke Pei apakah Van sebagai pacarnya. Pei bilang bukan. Pei bilang bahwa dirinya kalau jatuh cinta banyak kupu-kupu di dalam perutnya. Namun Pei tidak merasakan itu pada Van. Besoknya Pei dan Kim pergi ke taman. Namun mereka berdua saling emut-emutan permen. Uluh. Dan Kim menyatakan bahwa di dalam perutnya seperti ada kupu-kupu. Dan Pei langsung terdiam tanpa kata-kata. Malamnya Pei dan Kim sehabis jalan-jalan dengan Van dan Jen, Pei langsung menanyakan pada Kim, kenapa kamu ngilang begitu saja? Dan Kim langsung keluar kamar. Namun seketika Pei pun menjemput Kim yang lagi neduh di box telepon umum. Dan di situ Kim menyatakan perasaannya. Dia bilang dia akan tetap mencintai Pei meski Pei tidak mencintai dia. Mendengar ini Pei langsung melepas payungnya dan langsung memeluk Kim. Mereka berdua pun kembali ke kamar dan berhandukan bareng karena dingin dan basah. Akhirnya mereka pun melaksanakan adu serabi. Keesokan hari mereka terbangun dan mereka mengobrol tentang apa yang sudah terjadi. Jangan sampai ada yang tahu. Pada hari itu juga Pei bertemu ibunya dan mengajak Pei untuk lihat kamarnya sekaligus melihat teman sekamarnya. Seketika Kim yang lagi di luar dan pada saat Kim mau masuk kamar, lalu Kim yang dikejutkan adanya ibunya Pei. Lalu Kim paham dan Kim berpura-pura meminjam buku kepada Pei. Seketika Kim mendengar pembicaraan ibu dan Pei. Ibunya Pei sangat tidak suka dan sangat menjijikan ketika setelah melihat Kim yang seperti wanita tomboy. Kim pun langsung cabut dan galau.
Besoknya, Pei mau pergi untuk mengerjakan ujian di kampusnya. Dan Pei menutupkan penutup mata kepada Kim. Setelah di kampus, Pei menceritakan pada Jen bahwa Kim sedang tidak enak badan. Lalu Jen langsung menemui Kim tanpa sepengetahuan orang. Melihat mata Kim yang tertutup, Jen pun langsung memijat Kim dan mengecup Kim. Pei pun langsung pulang dan dikagetkan melihat Kim dan Jen yang lagi ciuman. Pei pun langsung marah dan pergi. Kim yang belum sempat menjelaskan ini semua karena dikira Kim yang mengucup itu Pei dengan mata penutup. Kim pun mengejar Pei, namun tidak bertemu, dan ternyata Pei pulang ke rumah ibunya dengan mata yang bersedih. Seketika, Kim memutuskan untuk menemui Pei di rumah ibu, dan Kim bertemu ibunya. Spontan dong, Kim langsung bilang bahwa dirinya mencintai Pei. Dan ibunya memanggil Pei untuk menjelaskan ini semua apa yang sudah terjadi. Pei pun lantaran tidak bisa menjawab apa-apa. Dan Pei bilang tidak terjadi apa-apa dikarenakan Pei tidak ingin ibunya marah ke Pei. Kim pun langsung cabut. Kim memutuskan untuk pergi pulang ke kampung menemui ayahnya. Beberapa hari kemudian, Pei pun memutuskan untuk menemui Kim di kampung halamannya. Dan akhirnya mereka berdua pun bertemu dan berpelukan layaknya pasangan. Film pun selesai.